Rekan-rekan, hari ini kita mengulas balik tentang penyakit daripada asam lambung. Memang kita nggak bosan-bosannya bicara tentang penyakit asam lambung. Pertama karena gini, sebagian besar pasien yang masuk ke rumah sakit atau ke klinik kesehatan itu sebagian besar karena keluhan-keluhan yang berhubungan dengan asam lambung. Di antaranya misalnya begini, ada pasien yang menderita serangan tiba-tiba di malam hari atau menjelang pagi, nyeri hebat sekali sampai yang terkesannya itu seakan-akan mau mati, sesak napas yang luar biasa. Ketika dibawa ke klinik kesehatan, dilakukan pemeriksaan semua lengkap, ternyata jantungnya tidak bermasalah, diberikan obat penenang, dikasih obat penghilang nyeri, keluhannya jauh berkurang di beberapa jam kemudian. Kemudian ada juga orang yang menderita sakit mah. Awalnya dulu kalau menderita serangan mah mungkin penggunaan obat-obat tertentu seperti misalnya antasida begitu hilang. Tetapi di waktu-waktu terakhir ini ketika dia minum obat antasida plus obat lain, itu nyerinya tidak hilang. Nah, ada juga yang begini, setelah dia makan, mungkin karena terlambat makan, jadi misalnya biasa makan jam 7, baru pertama kali makan jam 10, itu langsung tiba-tiba sakit ulu hatinya. Yang jadi pertanyaan, bener nggak ini makanan ini bisa membuat nyeri, atau keterlambatan makanan bisa buat orang menderita sakit mah? Nah, sakit mah sendiri sebenarnya sih tidak semua sama ya, cuma gangguan dari saluran cerna itu orang anggapnya semua sakit mah. Jadi ada sakit mah yang disebut dengan reflux daripada asam lambung. Nah, reflux ini terjadi karena asam lambungnya naik ke daerah ulu hati. Nah, di antara lambung dengan oesophagus itu terdapat sekat atau pintu yang memisahkan antara lambung dengan kerongkongan atau dengan oesophagus. Istilah pintu itu namanya sphincter oesophagus bagian bawah, karena ada sphincter oesophagus bagian atas. Sphincter ini hanya terbuka kalau kita lagi makan sesuatu. Jadi ketika kita makan, mengunyah di dalam mulut, kita menelan, makanannya sampai di daerah sphincter, mendekati daerah sphincter oesophagus bagian bawah, pintunya terbuka, sphincternya. Kemudian makanannya masuk, kemudian sphincternya tertutup. Tertutupnya sphincter ini sangat penting ya, karena apa? Dengan sphincter ini tertutup, maka asam lambung tidak bisa masuk ke daerah oesophagus. Tetapi hal-hal tertentu bisa membuat kekuatan sphincter ini melemah. Misalnya alkohol ya. Kemudian konsumsi kopi yang mengandung kafein. Kehamilan ya, kehamilan terutama trimester 2 dan 3 itu juga bisa mengakibatkan penyakit di mana katup sphincternya ini terbuka, yaitu karena pada saat kehamilan trimester 2 dan trimester 3 kadar estrogennya tinggi-tingginya. Disitulah yang mengakibatkan kelemahan daripada sphincter. Kemudian ada orang yang di awal-awal menggunakan obat hipertensi seperti amlodipin, nifedipin juga bisa mengakibatkan kelemahan daripada sphincter. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa minum amlodipin kemudian menderita nyeri ulu hati, ya itu nggak ada hubungannya ya. Ini biasanya orang yang baru pertama kali menderita hipertensi kemudian minum obat amlodipin, tahu-tahu menderita nyeri ulu hati, mungkin saja gara-gara obat amlodipin mengakibatkan kelemahan daripada sphincternya. Terakhir yang paling banyak itu yang mendominasi adalah kelemahan sphincter karena kelelahan, kecemasan, ketakutan. Ini yang mendominasi daripada kelemahan daripada sphincter oesophagus. Nah, kelemahan sphincter oesophagus ini mengakibatkan kekuatan
kontraksi daripada sphincternya itu melemah, sehingga adalah celah yang terbuka yang mengakibatkan asam lambung itu bisa masuk ke daerah kerongkongan. Nah, kapan itu terjadi? Pada waktu kita tidur. Ya, kalau kita tidur terlentang begitu, kemudian tidur ke sisi sebelah kanan, karena tidak adanya sphincter mengakibatkan asam lambungnya bisa masuk ke daerah oesophagus. Kalau kita nggak pakai bantal, lebih-lebih lagi karena bisa sampai ke daerah kerongkongan, sehingga keluhannya itu biasanya akibat daripada asam lambung sampai ke daerah kerongkongan. Nah, asam lambung ini sebenarnya sih kalau di dalam lambung sih oke-oke saja ya. Artinya karena memang dinding lambung yang begitu tebal, ada lapisan pelindung lambung mengakibatkan dinding lambung tahan terhadap asam lambung. Tetapi dinding oesophagus tidak demikian. Kalau dia terkena asam lambung, itu mengakibatkan keluhan ya, dari yang ringan sampai yang berat. Misalnya rasa nyeri atau ada benda yang mengganjal di tenggorokan. Seperti kayak kita menelan ludah itu seperti ada benda. Sebenarnya itu terjadinya inflamasi atau peradangan di daerah kerongkongan. Kemudian rasa panas, nyeri tiba-tiba, terutama menjelang pagi hari. Nah, kalau menjelang pagi hari itu biasanya sih pasiennya memang sebelumnya memang sering menderita itu, cuma memang kalau sampai terbangun di pagi hari itu gejalanya begitu hebat. Jangan lupa teman-teman mungkin yang sering misalnya gosok gigi, tiba-tiba terjadi refleks rasa pahit di mulut, itu juga termasuk adalah terjadinya kelemahan pada sphincter oesophagus bagian bawah. Kemudian nyeri di ulu hati tembus belakang. Nah, ini kalau di tembus belakang sering diasosiasikan, jangan-jangan ada kelainan pada tulang belakang. Padahal itu adalah rasa nyeri yang menjalar dari oesophagus ke daerah belakang. Nah, penyakit asam lambung di samping penyakit GERD juga ada penyakit luka atau ulkus pada daerah lambung. Ini penyebabnya biasanya pasien-pasien yang mungkin sering memakai obat-obat penghilang nyeri karena alasan misalnya menderita asam urat, nyeri-nyeri persendian, sehingga sering mengkonsumsi obat penghilang nyeri. Konsumsi obat penghilang nyeri yang terus-menerus bisa saja berakibat lapisan daripada dinding lambungnya hilang, sehingga pasiennya mudah sekali mengalami iritasi, terakhirnya terjadi luka, kadang-kadang sampai muntah darah dan berak darah yang berwarna hitam. Ada keluhan kembung. Nah, ini kembung biasanya sering terjadi pada pasien-pasien diabetes yang tidak terkontrol sekian lama ya. Jadi kalau orang awal diabetes memang belum terasa, tapi kalau sudah diabetes, apalagi sudah tidak terkontrol, tidak minum obat, jangka panjangnya salah satu komplikasinya adalah gastropati diabetik. Terasa kembung, makan sedikit saja rasa sebah. Nah, keluhan kembung juga bisa disebabkan karena misalnya pasiennya habis buang-buang air, terasa gerakan ususnya mulai mungkin habis itu kencang, yang kita sebut dengan ileus ya. Bisa karena adanya sumbatan, bisa juga karena gerakan dari usus besarnya yang sangat menurun, misalnya kita sebut dengan paralitik. Bisa disebabkan juga salah satunya karena diabetes. Jadi dari ketiga yang sering disebut sakit mah ini ya, karena kembung, karena ada luka di lambung, karena penyakit reflux oesophagus, tentu pengobatannya berbeda. Nah, kita khususnya sekarang membahas tentang penyakit reflux oesophagus yang disebabkan karena GERD. Jadi artinya reflux oesophagus yang kita sebut dengan GERD yang disebabkan karena kelemahan daripada sphincter. Pertama kita harus tahu patofisiologinya. Ibaratkan begini, sebab yang 5 tadi dokter sebut itu mengakibatkan pintu sphincternya terbuka. Kemudian karena asam lambung itu air, asam lambung itu tidak bisa naik ke atas kecuali ada yang mendorong ya. Kecuali ada yang mendorong. Yang kedua, posisi lambung itu pada
saat kita tidur itu sebenarnya dia lebih tinggi daripada kerongkongan, sehingga pada waktu kita tertidur itu asam lambung itu mudah sekali masuk ke daerah oesophagus, sehingga teman-teman keluhannya tuh selalu muncul pertama kali itu di tengah malam atau di pagi hari, sehingga pada waktu kita tertidur tidur itu asam lambungnya itu sebenarnya sudah terjadi perlukaan. Jadi ada inflamasi di daerah oesophagus, bisa saja dari daerah kerongkongan sampai daerah kerongkongan bagian bawah, yaitu di perbatasan antara lambung dengan oesophagus. Sehingga kalau ada peradangan, berarti apa yang kita lakukan? Pertama, makanan-makanan tertentu itu sebaiknya dihindari, yang secara umum adalah misalnya makanan yang pedas, yang terlalu asin, terlalu kecut. Kemudian mungkin ada buah-buah tertentu yang kalau kita kupas kulitnya masih bergetah ya, misalnya mangga mentah, langsat, nangka, kemudian durian. Itu harusnya dihindari pada saat kita menderita keluhan GERD. Jadi kalau GERD ini kan tidak seumur hidup akan sakit terus. Nah, kalau dia sakit, nyeri ulu hati, nyeri dada, itu menandakan adanya luka. Jadi makanan-makanan yang sifatnya iritasi ini dihindari, termasuk minuman bersoda. Kemudian posisi tidur ya, posisi tidur untuk menghindari asam lambung naik ke kerongkongan. Pertama adalah posisi tidur dengan miring ke kiri. Kalau kita tidur miring ke kiri, itu posisi lambung puncaknya ada di kiri ya. Dia posisinya ada di bawah. Kalau dia di bawah, maka asam lambungnya tidak bisa naik ke daerah kerongkongan. Begitu juga dengan kalau kita tidur terlentang, tapi posisinya harusnya di kepala pakai 2 bantal, punggung pakai 1 bantal. Dengan kita membuat posisi lebih tinggi kepala dan lebih tinggi daripada punggung, itu membuat asam lambung untuk naik ke atas itu ke daerah kerongkongan itu akan mengalami kesulitan. Kalau kita melakukan 2 hal ini sebagai kebiasaan, misalnya minum antacid, posisi tidurnya diperbaiki, itu mungkin sudah cukup untuk mengurangi kekambuhan daripada keluhan daripada penyakit GERD ini. Yang kemudian adalah minumlah antasida ya. Antasida itu mereknya macam-macam kok di pasaran, ada misalnya Milanta, Proma, Magasida dan lain-lain. Nah, obat ini fungsinya adalah menetralkan asam lambung. Saya mau mencoba teman-teman memakai logika seperti ini. Kalau kita membuat kopi dari air mendidih ya, air panas gitu, buat kopi, tujuannya apa? Air mendidih supaya kopinya larut tentunya tuh. Nah, kemudian kopi yang air mendidih itu kalau di dalam gelas is oke-oke saja, artinya gelasnya tidak pecah. Tapi berani air panas, air kopi panas itu dituangkan ke kulit, pasti kulit kita melepuh. Itu artinya air panas kalau di dalam gelas tidak ada masalah, tetapi kalau dia keluar dari gelas ke kulit kita terbakar. Sama dengan posisinya asam lambung. Asam lambung kalau di dalam lambung is oke-oke saja karena dinding lambungnya tebal dan ada pelapisnya. Tapi kalau dia keluar kerongkongan, maka kerongkongan itu akan mengalami perlukaan. Nah, kalau air panas tadi ya, kopi panas itu 10 menit sebelum kita tuangkan ke kulit kita kasih es batu. Nah, pasti 10 menit kemudian air panas pada kopi itu pasti akan jadi air dingin. Sehingga kalau air panas itu kita tuangkan ke kulit kita juga tidak mengalami apa-apa. Nah, prinsip ini sama pada penggunaan obat antasida sirup. Antasida sirup itu berfungsi sebagai penetral daripada asam lambung. Asam lambung itu terjadi pada waktu mengiritasi dari oesophagus pada waktu kita tidur. Sehingga penggunaan antacid 10 menit atau 15 menit menjelang tidur itu sangat efektif.
ketika dia 15 atau 10 menit sebelum kita tidur kita minum antacid, maka asam lambung yang ada di dalam lambung akan dinetralkan oleh asam lambung, itu menjadi air dan garam. Dan air itu kalau kita tidur terlentang dan dia refleks ke daerah oesophagus, tentu tidak akan mengiritasi. Ini pun bisa dijadikan kebiasaan adalah mengkonsumsi antasida 10 atau 15 menit menjelang tidur. Biasakan juga untuk tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang berkarbohidrat, berkarborasi, artinya bergas ya, menjelang tidur. Karena kalau kita makan, tidak berapa lama kemudian kita tidur, itu juga asam lambungnya akan refleks ke daerah oesophagus. Penggunaan obat-obat yang lain seperti misalnya sukralfat ya, yang macam di pasaran tuh ada yang namanya Inpepsa, Propepsa, itu yang kadang-kadang dianggap sebagai pengganti antacid, itu sebenarnya tidak. Jadi kedua macam obat ini peranannya berbeda. Sukralfat itu berfungsi untuk melapisi lapisan daripada oesophagus yang mengalami perlukaan. Jadi sebaiknya memang pada waktu kasus penyakit GERD ini kumat, memang sebaiknya digunakan dua macam obat ini juga. Selang waktu antara 15-20 menit antara sukralfat dengan antacid. Penggunaan obat yang lain yang juga lumrah dipakai adalah omeprazol, lansoprazol, ranitidin. Obat ini berfungsi untuk mengurangi produksi asam lambung oleh tubuh. Sehingga kalau kita mengkonsumsi obat ini, produksi asam kita berkurang, sehingga jumlah asam yang mengalami refleks ke daerah kerongkongan itu juga akan jauh berkurang. Yang sering teman-teman lupa adalah ketika penyakit ini sudah menderita seperti nyeri ulu hati, itu tidak menggunakan obat penghilang nyeri. Padahal obat-obat yang saya sebut tadi, misalnya antacid, lansoprazol, omeprazol, sukralfat, tidak ada yang mampu menghilangkan nyeri, sehingga perlu pemberian obat-obat penghilang nyeri. Minimal itu paracetamol. Paracetamol bisa berfungsi sebagai penurun panas, juga bisa mampu mengurangi rasa nyeri di daerah oesophagus. Nah, kalau misalnya nyerinya tidak berkurang, bisa ditambah dengan obat penghilang nyeri yang lain, ya misalnya ibuprofen. Tapi harus hati-hati. Penggunaan ibuprofen itu hati-hati pada kasus-kasus nyeri ulu hati. Pastikan bahwa penyebab nyerinya bukan karena ulkus peptik atau nyeri karena penggunaan obat-obat NSAID. Kemudian rekan-rekan, yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita mengetahui apa yang menjadi sebab. Ya, kalau misalnya penyebabnya kopi, ya hentikan minum kopi. Kalau alkohol, ya berhenti minum alkohol. Kemudian nanti kalau hamil, ya bukan hentikan kehamilan ya. Nanti setelah kehamilannya atau setelah melahirkan, nanti akan kasus nyeri ulu hatinya akan berkurang dengan sendirinya. Khusus yang penyebabnya karena kecemasan, maka ini harus dicarikan solusi. Karena kalau kecemasannya nggak hilang, tentu kausanya nggak hilang, penyakit ini akan sering kumat. Pertama, kalau penyakit GERD disebabkan, untuk penyakit-penyakit refleks oesophagus yang disebabkan karena faktor cemas yang masuk pada kategori psikosomatik, pertama kita harus hilangkan ini kausa cemasnya. Pertama dengan istirahat. Jika istirahat saja tidak cukup, maka pemberian obat-obat untuk kecemasan perlu diberikan. Nah, ini harus lakukan konsultasi dengan dokter. Kemudian, kadang-kadang sikap pasrah terhadap sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Esa itu juga cukup sangat menolong untuk menghilangkan rasa cemas. Memahami diri sendiri itu juga cukup penting. Misalnya dokter mengibaratkan ada dua orang siswa SMA yang sedang menghadapi ujian. Satu memiliki karakter yang takut kegagalan, satunya mungkin juga takut kegagalan, tetapi lebih memiliki bisa mengukur dengan kemampuan dirinya.
itu mungkin hasilnya berbeda. Sama-sama lulus, tapi satu mungkin menderita gangguan kecemasan. Jadi ada anak siswa SMA yang nyeri ulu hati. Ada yang satunya juga tidak. Nah, ini ditentukan oleh kepribadian seseorang. Jadi, orang yang cemas itu gampang sekali diderita oleh orang yang memang memiliki kepribadian yang sensitif. Sehingga seseorang yang menderita memang tahu bahwa dirinya itu sensitif, gampang terkena penyakit MAH, itu harus memahami dirinya sendiri. Sehingga ketika dia menghadapi suatu masalah, supaya dia bisa terhindar dari penyakit kecemasan atau gangguan kecemasan, tentu dengan menghadapi masalah tersebut, menyelesaikannya. Kalau tidak selesai, ya serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Semoga masalah itu selesai. Agar apa? Kalau masalah itu tidak bisa selesai, dipikir terus-menerus, tidak ada solusi, malah menambah keasaman daripada asam lambung, kemudian membuat sphincternya terbuka, dan penyakit yang muncul adalah penyakit reflux daripada oesophagus. Cukup sekian rekan-rekan topik kita tentang penyakit sekitar asam lambung dan permasalahannya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar.